saya ulangi ya, jadi tadi terputus. Ini adalah pengaruh stratigrafi terhadap dinamika air tanah ya. Jadi susunan stratigrafi di suatu tempat dapat membentuk sistem akuifer dan sistem hidrogeologi ya. Jadi sistem akuifer sangat tergantung dari susunan stratigrafi gitu ya. Jadi misalkan ini ya, susunan stratigrafinya mungkin di bawahnya adalah lapisan akuitar gitu ya. Lalu di atasnya adalah lapisan akuitar, di sini adalah batuan yang berpori yang dijenuhi oleh air, maka di sini bisa kita kalungkan ini adalah lapisan semi tertekan seperti itu ya, karena memang lapisannya adalah akuitar ya, dia masih bisa meloloskan air. Tapi kalau ini bagian atas dan bawahnya adalah lapisan aquiclude ya, bisa dikatakan ini adalah aquifer tertekan itu ya, atau confined aquifer ya. Lalu di ini ya, di zona yang bebas ini ya, apabila bagian bawahnya adalah aquiclude dan bagian atasnya ada aquitar tapi ada water table-nya, maka bisa dikatakan di bagian atasnya adalah aquifer semi bebas, mungkin seperti itu ya. Jadi sangat mempengaruhi susunan aquifer ini ya, susunan stratigrafi ini terhadap sistem aquifernya gitu ya. Next, pengaruh struktur geologi ya. Nah, jadi struktur sinklin berperan sebagai akumulator air tanah ya. Jadi biasanya dalam eksplorasi air tanah, daerah yang paling baik untuk dilakukan eksplorasi adalah daerah sinklin ya, atau struktur landaiannya ya, itu bukan struktur antiklinnya. Nah, struktur kekar dan sesar berperan sebagai regulator dari tanah. Jadi kekar dan sesar ini juga bisa berperan sebagai pengatur dari air tanah ya, karena memang sifat sesar ini kan ada yang sifatnya sealing, ada yang sifatnya leaking ya. Kalau sealing dia sifatnya tidak meloloskan air. Kalau leaking dia sifatnya meloloskan air gitu ya. Acap kali keberadaan mata air diakibatkan oleh adanya kekar atau rekaan atau retakan dan ataupun sesar ya. Jadi kalau memang sifat kekar-kekahan dan sesar ini memang dia memiliki sifat leaking ya, jadi bisa dilolosi oleh air. Next, nah ini contoh dari ini ya, struktur lipatan ya yang ada di bawah permukaan. Jadi biasanya kalau memang dia kita memang mau mencari air, biasanya yang kita cari adalah sinklingnya ya, dia struktur berupa huruf U seperti ini ya, bukan di antiklin, karena kadang kalau kita beruntung kadang antiklin ini biasanya terakumulasi oleh fluida hidrokarbon ya. Tapi kalau tidak ada fluida hidrokarbon, biasanya antiklin ini akan berisi air juga gitu ya. Ini adalah gambar fracture aquifer ya, di daerah-daerah batuan beku biasanya seperti ini ya. Jadi airnya berada di rekan-rekan ini ya. Jadi kalau kita mau melakukan pembuatan sumur ya, yang paling banyak rekahannya yang kita cari. Cuman ya biasanya untuk sumur-sumur ini ya, di batuan beku itu perlu dilakukan proses pemboran ya, tidak bisa kita gali secara manual gitu ya, karena kekompakan batuannya yang sangat tinggi kan. Oke, mungkin sekian dulu materi yang dapat saya sampaikan ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.